Jadilah berkat bagi sesama, hidup kita pun pasti bahagia. Janganlah jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Janganlah kita menjadi lemah. Tolonglah orang yang membutuhkan. Apabila waktunya telah tiba, kita akan menuai upahnya. Jadilah berkat bagi sesama, hidup kita pun pasti bahagia. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sore petang hari ini kita ketemu lagi di dalam acara renungan firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan petang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu, karena sepanjang bulan ini Tuhan menyertai, memberkati, melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, bahkan sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami dengan tubuh, jiwa, roh kami yang sehat. Untuk itu kami mengucap syukur. Juga renungan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar ini Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang memberikan pada kami hikmat, wahyu, dan pengertian, agar supaya kami menangkap akan firman Tuhan ini dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada petang hari ini Ibu sudah menyimak ya di depan HP masing-masing. Ketika kita datang, kita dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan melalui pujian penyembahan. Kita akan bersama-sama lebih giat lagi, lebih luar biasa lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dari 2 tahun yang lalu tentunya kalau kita ketemu harus lebih bersemangat. Bukan bersemangat ngobrolnya, tetapi bersemangat di dalam melayani Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan banyak memberikan mukjizat-mukjizat kepada kita semua, dan kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam 2 tahun belakangan ini betapa tidak Tuhan itu sungguh memberikan kepada kita perlindungan yang luar biasa. Ibu-ibu, apa yang Tuhan kehendaki hari-hari ini kita perbuat selain berdoa untuk kota, selain berdoa untuk bangsa? Kita harus terus setia. Kata kuncinya adalah setia. Setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Minta Tuhan pegang tangan kita, supaya kita terus dalam kendalinya Tuhan. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Teruslah setia, teruslah berbuat baik. Teruslah melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam kita. Tidak mungkin kalau di dalam kita ada Yesus kita tidak berbuat baik. Sebab apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia masih ada di dunia ini adalah perbuatan-perbuatan baiknya sungguh diketahui setiap orang. Bahkan orang yang belum kenal Tuhan pun baru mendengar, baru tahu namanya saja, dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia diselamatkan. Apalagi kita yang sudah mengenal Tuhan, berpuluh-puluh tahun kita mengenal Tuhan, biarlah hati kita, hendaklah kebaikan hati kita ini diketahui oleh semua orang. Perbuatan-perbuatan baik kita akan diketahui banyak orang. Tetapi sebaliknya, perbuatan kita yang tidak baik pun juga akan diketahui semua orang. Maka dari itu, biarlah sifat-sifat ilahi kita, sifat-sifat kebaikan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Setialah untuk menjadi orang baik. Jangan pernah kita bosan menjadi orang baik. Karena
jadi orang baik tidak ada ruginya. Meskipun toh kadang perbuatan baik kita disambut dengan ketidakbaikan. Atau mungkin ada pepatah bilang, Anda sopan kami segan. Tetapi pepatah yang sekarang, Anda sopan kami curiga. Nah, itu plesetannya. Tetapi jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Seperti firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang kelima tadi, yaitu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Perbuatan-perbuatan baik kita akan diketahui, bahkan akan diingat oleh siapapun. Untuk itu saya berharap kalau melakukan kebaikan tidak disambut dengan kebaikan, tetaplah setia, karena Tuhan yang akan membalas segala yang kerjakan dan lakukan. Oleh karena itu, mari kita tulus hati di dalam berbuat baik, melakukan hal yang baik dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak memohon dan meminta, dan juga jangan takut berbuat baik. Yang baik di mata Tuhan belum tentu baik di mata manusia. Oleh karena itu janganlah takut berbuat baik. Kalau selama perbuatan baik kita lakukan dengan hati tulus dan untuk kebaikan semua orang, tidak merugikan semua orang, maka kita harus terus melakukannya. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan kekuatan yang roh yang dari Tuhan, kita menghapuskan dan menyingkirkan ketakutan. Karena Tuhan membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban di dalam setiap hati kita. Yang pertama, roh ketakutan tidak Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Apakah ketakutan itu tidak ada? Ada, setiap orang punya kadar ketakutan masing-masing. Namun, Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan kuat di dalam menyingkirkan ketakutan. Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu yang Tuhan jamin di dalam kehidupan kita. Maka dari itu jangan jemu-jemu berbuat baik dan jangan takut untuk berbuat baik. Karena Tuhan sediakan upah yang besar atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita baca di dalam Mazmur 44 ayatnya yang ke-7. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Ada jaminan kemenangan dari Tuhan. Bahkan orang-orang yang membenci kami, Tuhan buat malu. Jadi jangan takut untuk selalu berbuat baik. Tuhan bela kita, Tuhan tahu ketulusan hati kita. Ketika kita berbuat baik, ada orang yang membenci, ada orang iri, itu sudah biasa. Tapi jaminan kemenangan Tuhan, yang dari Tuhan itu terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari terus maju, mari terus melakukan perkara-perkara yang baik. Jangan dihiraukan orang-orang yang mencibir, membuat hati kita menjadi ciut, kemudian kita berhenti berbuat baik. Selama ini kita giat berbuat baik karena perkara sedikit, karena omongan orang, kemudian kita berhenti berbuat baik dan merasa percuma berbuat baik karena tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang memberi support, tidak ada yang membela. Tapi percayalah, Tuhanlah yang akan membela kita. Teruslah berbuat baik. Jika itu engkau anggap baik dan itu berarti bagi hidupmu, bagi hidup banyak orang, maka biarlah itu terus kita kerjakan dan kita laksanakan. Sebab upah kita besar di surga. Jaminan kita adalah yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka dari itu jangan jemu-jemu ya untuk berbuat baik. Teruslah perbuatan-perbuatan baik kita lakukan. Supaya Tuhan disenangkan dan upah kita besar di surga. Renungan firman Tuhan pada petang hari ini. Yang pertama adalah tebarkan terus kebaikan. Kebaikan bukan berarti mencari muka atau melakukan karena kita ingin dipuji, tetapi melakukan dengan tulus hati
melakukan terus kebaikan-kebaikan supaya Tuhan disenangkan dan orang melihat Tuhan di dalam kita. Yang kedua, jangan takut untuk berbuat baik karena Tuhan menjamin kita. Dan jangan takut untuk dikucilkan, jangan takut untuk dikata-katai orang. Jangan dengarkan semuanya itu, sebab engkau sedang melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, yaitu berbuat baik seperti Tuhan berbuat baik kepadamu. Demikianlah kita akan berbuat baik untuk orang lain. Yang ketiga adalah kita dijamin untuk kemenangan. Kita dijamin oleh Tuhan supaya kita berkemenangan. Dengan kata lain, Tuhan menjamin kita menang. Jadi jangan takut dan percaya terus kepada Tuhan. Hari-hari ini jangan ada iman yang kendor. Terus berbuat baik, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tidak peduli siapapun yang akan menghalangi kita, tapi selama itu tidak melanggar firman Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di mata Tuhan, tetap kita kerjakan, tetap doakan Gereja GKI Elim, tetap doakan teman-teman kita, tetap doakan pembicara, tetap doakan orang-orang ketua-ketua ataupun orang-orang yang ada di atas kita di dalam satu kedudukan. Doakan terus karena setiap orang membutuhkan untuk didoakan dan kita saling mendoakan, saling memberkati, dan itu yang baik di mata Tuhan. Mari ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu pada petang hari ini sudah disegarkan dengan renungan firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan mengasihi ibu-ibu semua, dan kita akan terus maju di dalam Tuhan. Ibadah wanita pilihan Allah di GKI Elim jam 6 sore. Saya percaya ibu-ibu mempunyai banyak sekali kesaksian. Siapkan kesaksian yang terbaik, yang memberkati, dan yang membuat setiap orang merasa kuat, supaya yang lemah dikuatkan,